akan menjelaskan mengenai paragraf. Seperti yang kita semua tahu, ketika kita akan membuat suatu karya tulis seperti novel, majalah, terus untuk seperti tugas-tugas di kuliah, seperti makalah, skripsi, proposal, dan lain sebagainya, kita pasti akan membuat paragraf yang akan menyusun semua kalimat-kalimat di dalam gagasan-gagasan yang kalian masukkan ke karya tulis kalian sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Paragraf adalah unit dasar penulisan yang berfungsi sebagai jembatan antara kalimat dan bagian teks yang lebih besar mengekspresikan satu ide atau topik. Sebuah paragraf tidak hanya barisan antara kalimat yang kita susun, namun paragraf juga memiliki struktur, yaitu ada 3 struktur. Yang pertama ada kalimat topik atau kalimat perkenalan ide utama. Yang kedua, kalimat pendukung atau penjelasan kalimat topik. Yang ketiga, kalimat pengakhir atau kalimat pengakhir paragraf. Di sini saya akan mencontohkan sebuah paragraf yang bisa disebut itu paragraf yang benar. Saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Rumahku Surgaku. Paragrafnya seperti ini. Rumahku adalah sebuah bangunan sederhana yang terletak di pinggir kota, dengan cat berwarna krem yang memudar di makan usia. Di dalamnya terdapat ruang keluarga yang luas, di mana satu set meja makan kayu sering menjadi pusat kegiatan keluarga. Kamar utama berada di sebelah kanan, dilengkapi kamar mandi dalam, sementara 2 kamar lainnya di lantai atas juga memiliki balkon dengan pemandangan gunung yang indah. Rumah ini sederhana, namun penuh kehangatan dan kenyamanan. Pada paragraf yang saya contohkan barusan, tersebut ada bagian-bagian strukturnya. Antara lain adalah pada paragraf yang saya contohkan, untuk kalimat topiknya berada pada awal kalimat atau awal paragraf yang berbunyi, rumahku adalah sebuah bangunan sederhana yang terletak di pinggir kota dengan cat berwarna krem yang memudar dimakan usia. Untuk pada bagian struktur kalimat penjelas, pada paragraf yang berbunyi, di dalamnya terdapat ruang keluarga yang luas, di mana satu set meja makan kayu sering menjadi pusat kegiatan keluarga. Kamar utama berada di sebelah kanan, dilengkapi kamar mandi dalam, sementara ada 2 kamar lainnya di lantai atas, juga memiliki balkon dengan pemandangan gunung yang indah. Untuk struktur yang ketiga, pada paragraf yang saya contohkan, terdapat pada kalimat, rumah ini sederhana, namun penuh kehangatan dan kenyamanan. Pada kalimat tersebut merupakan struktur dari kalimat penutup. Selain itu, paragraf juga memiliki fungsi ya teman-teman. Di antaranya ada 4. Yang nomor 1 ada sebagai penampung jalan pikiran atau ide pokok seluruh karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikir atau ide pokok pengarang. Yang ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikir secara sistematis. Yang keempat, pedoman pembaca untuk mengikuti alur pikiran pengarang. Teman-teman, untuk paragraf juga memiliki beberapa jenis ya. Di sini ada 4 jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf naratif, adalah paragraf yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa secara berurutan berdasarkan kronologi waktu atau tempat. Yang kedua, paragraf deskriptif adalah paragraf yang memberikan detail tentang seseorang, tempat, benda, atau gagasan. Yang ketiga, paragraf ekspositori adalah paragraf yang menjelaskan suatu topik secara rinci untuk menambah pengetahuan pembaca. Yang keempat, paragraf persuasif adalah paragraf yang mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu atau meyakini suatu hal melalui bujukan. Pada pembuatan karya tulis, kita itu sangat penting untuk
membuat paragraf, karena dalam dunia tulis, menulis paragraf merupakan elemen fundamental yang menjadi pondasi dalam membangun wacana tulis. Jadi, ketika kita akan membuat karya tulis, jika tidak ada paragraf, pasti karya tulis tidak akan jadi, karena sebuah paragraf adalah susunan kata yang di dalamnya terdapat suatu topik, agar bisa dikatakan suatu karya tulis. Sekian penjelasan mengenai konsep paragraf dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.